Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran TTL Indonesia. Untuk bahasan kali ini adalah soal-soal sepele ya. Soal-soal sepele tentang TPS kuantitatif. Ini merupakan video bagian kedua untuk soal-soal sepele. Ya, video sebelumnya ada di bawah. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung perkembangan channel ini untuk terus memberikan konten yang terbaik. Berikan like dan subscribe untuk video ini. Dan jangan lupa sebarkan pada teman-teman yang membutuhkan. Oke, langsung saja kita bahas soal pertama. Kita punya operasi pecahan bersusun ya. Jadi banyak yang panik ketika menghadapi pecahan bersusun seperti ini. Kita harus ngapain? Sebenarnya simpel, kita cukup kerjakan dari yang paling dalam ya. Kita kerjakan dulu 3 plus 4 per 5 nya. Ini kita jadikan pecahan aja ya. Kita samakan penyebutnya menjadi 5. Ini akan menjadi 15 per 5 ditambah 4. Maka ini kita akan ketemukan 19 per 5. Nah ini kita akan dapat 1 ditambah 2 per 19 per 5. Nah ini kan ada pecahan dalam pecahan ya. Nah ini angka 5 nya boleh kita naikkan ke atas nih. Menjadi 1 ditambah 2 dikali 5 dibagi 19. Nah ini akan menjadi 1 ditambah 10 per 19. Kalau sudah seperti ini, cukup kita samakan penyebutnya menjadi 19. Ini juga 19 ya, ditambah 10. Hasilnya akan sama dengan 29 per 19. Sangat simpel, jawabannya yang A. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Apabila kuantitas A ini sama dengan ini nih, min 788 plus negatif 786 plus negatif 784 dan seterusnya, dan kuantitas B sama dengan perkalian ini ya. Mana hubungannya nih? Nah teman-teman dalam mengerjakan soal ini sebenarnya nggak usah panik ya. Teman-teman nih perhatikan untuk kuantitas yang A. Di sini adalah min 788, di sini plus 788 nih. Nah ini kan boleh kita coret kan ya, 788 dengan min 788. Kemudian mana lagi yang bisa kita coret? Min 786 sama 786 ya. Terus 784 sama min 784. Dan ini sampai ke dalam nih, ternyata kita coret-coret terus nih. Menghasilkan apa? Ternyata menghasilkan 0 ya. Menghasilkan 0. Karena ternyata semuanya kita coret nih. Ya kan? Nah, lalu bagaimana dengan kuantitas B? Ini kan perkalian bilangannya kan besar-besar semua nih. Tapi teman-teman bisa perhatikan ya. Ini kan adalah barisan bilangan genap. Pasti di suatu titik di tengah sini itu pasti ada angka nolnya. Nah ini teman-teman harus sadari kalau ada perkalian dengan angka 0 pasti ini jawabannya auto 0. Maka jawabannya ya A sama dengan B ya, sama dengan 0 atau yang C. Nah seperti itu, sebenarnya kita tidak usah menghitung dengan pusing-pusing. Kemudian soal nomor 3 ya, kita memiliki bermacam-macam kuantitas P dan Q. Ini adalah pengembangan soal nomor 2 ya. Nah kita punya kuantitas P sama dengan sekian. Ini kan adalah barisan yang berganti tanda dan bedanya adalah 2. Nah kita boleh kelompokkan masing-masing 2 suku nih. Ini nilainya 398 dikurangi 396, ini nilainya 2. Ini kalau dikurangi ini nilainya 2. Kemudian ini nilainya 2. Ini juga nilainya 2. Sehingga kita temukan P ini sama dengan kita tembak langsung 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ini 8 dikurangi akar 70. Ya seperti itu. Kemudian yang Q ini nilainya gimana? Ini juga bisa kita kelompokkan menjadi 2 suku ya. Nah yang Q ini teman-teman perlu hati-hati, ini ada pengecoh ya. Di awal-awal ini juga masih sama. Ini konsepnya ini kita jumlahkan setiap 2 suku. Ini adalah min 2. Ini min 2, ini min 2, ini juga min 2. Berarti ini kita ketemu min 2 jumlahnya 4, berarti min 8 ya. Kemudian ini masih dikurangi 382 nih. 382 ditambah akar 70. Nah, hati-hati ya, 382-nya ini khusus nih, tidak ditemukan di bagian yang P. Jadi ini teman-teman perlu kehati-hatian. Nah, sudah jelas dong mana yang lebih besar antara P dan Q. Ini minusnya gede sendiri nih, minus 382 ya, tidak ada yang mengalahkan. Otomatis Q ini nilainya sangat kecil ya dibanding P, sehingga jawabannya adalah yang A. P lebih besar dari Q, ini auto ya. Oke, kemudian soal nomor 4 ini kita punya soal tentang statistik ya.
Di sini teman-teman mempunyai komponen yang diketahui itu median, kemudian nilai siswa masing-masing ada 3 siswa, ini nilainya 100, kemudian 1 siswa nilainya 96, kemudian 3 siswa nilainya 90, kemudian 2 siswa nilainya 86. Sisanya belum diketahui. Nah, di sini kita disuruh memprediksi nilai siswa yang belum diketahui ini berapa nilainya. Oke, teman-teman mungkin bisa pakai cara manual saja. Ini kita langsung masukkan aja ya nilai 11 siswa yang ada di atas ya. Kita sediakan 11 slot di sini. Oke, kita masukkan satu persatu. Ada 3 siswa yang mempunyai nilai 100. Otomatis langsung kita tempatkan di yang paling kanan dong ya. Ya enggak, kita urutin dari yang paling kecil. 100 ini pasti ada di yang paling kanan. Kan enggak ada nilai yang lebih tinggi daripada 100 ya. Kemudian ini nih. Kita mempunyai nilai median tesnya 91. Median ini nilainya 91. Nah, karena kita memiliki 11 data, maka mediannya ini adalah data ke 11 ditambah 1 dibagi 2. Berarti data ke 6. Kita cari mana data yang ke 6. Nah, data ke 6 ini mungkin nilainya adalah 91. Tapi kita juga masih belum fix, bisa jadi nilai yang lain dong. Ya kita anggap saja ini 91 tapi tanda petik ya, tanda bintang. Artinya nanti akan kita pastikan. Tapi aslinya kita belum tahu. Kemudian 1 siswa memperoleh nilai 96. Otomatis 96 kan ada di bawah 100 ya. Oke. Kemudian 3 siswa memperoleh nilai 90. 90 ini auto di bawah 91 kan? Berarti kita pasang 90-nya di sini dan di sini. Dan sisanya lagi 2 siswa ini nilainya 86. Ya udah mengisi ini dan ini dong. Nah, ternyata gampang banget nih. 2 nilai siswa yang belum diketahui itu ternyata ini dan ini. Ya kan? Nah, berapa nilai yang memenuhi? Ya yang jelas dia harus lebih dari 90 ya. Tapi di bawah 96. Mana option jawaban yang paling tepat? Ini kan ada 100 nggak mungkin ya. 100 nggak mungkin. Ini 95, 90 nggak mungkin ya. Karena di sini udah 9. Karena kita punya mediannya 91. Berarti mau tidak mau suku ke-6 ini atau U6 ini nilainya harus 91. Berarti 95 ini atau 90 kita nggak punya ini. Nah, kita pilih D atau E. 91-nya pasti ada di salah satu dari sini, yaitu di mediannya. Nah, berarti otomatis satunya lagi nih kita anggap sebagai X ini pasti lebih besar dari 91 dan lebih kecil dari 96. Jawabannya mana yang 93? Maka yang memenuhi adalah option D. Nah, seperti itu ya, kita mengejar cara manual untuk menghitung atau menentukan data pada statistik. Kemudian soal nomor 5, banyak faktor prima dari 1/8 min 1/9 dikali 1/19 dikali 19 faktorial. Nah, ini gimana cara cepatnya? Oke, teman-teman, misalkan aja ya, kita punya 1/A dikurangi 1/B. Nah, 1/A min 1/B ini kalau kita ubah ke bentuk yang lain akan menjadi A dikali B, itu penyebutnya, pembilangnya menjadi B min A dong. Nah, kalau kita terapkan di 1/8 min 1/19, maka ini nilainya sama dengan 19 dikurangi 18 dikurangi per 18 dikali 19, atau hasilnya adalah 1 dibagi 18 dikali 19. Nah, tinggal kalikan aja dengan 19 faktorial nih. Menjadi seperti ini. Nah, oke, 19 faktorial ini boleh kita uraikan sebagai 19 dikali 18 dikali 17 faktorial dibagi 19 dikali 18 kan? Supaya bisa kita coret dengan penyebutnya. Ini kita coret, ini kita coret. Kita sekarang punya 17 faktorial. Nah, banyak faktor prima dari 17 faktorial ini gimana cara mencarinya? Ya udah, kita cukup mencari berapa banyak bilangan prima di bawah 17. Di bawah 17, di mana 17-nya ini juga ikutan masuk. Coba ya kita hitung ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ya. Angka 1 masuk enggak? Enggak ya, 1 itu bukan bilangan prima. Jadi kita menemukan ada 7 faktor prima. Jawabannya yang B. Lanjut kita soal nomor 6. Ini soal persentase. Mungkin kita melihatnya agak pusing, tapi sebenarnya gampang. 15Y% dari X kuadrat. Oke? 15Y% itu berarti 15Y/100 dari X kuadrat. Jadi dari ini memiliki arti kali ya. Ini dikali X kuadrat sama dengan
5y%, berarti 5y per 100 dari 30x dikali 30x. Nah, gimana nih? Sebenarnya tinggal kita coret-coret ya. Y sama Y bisa kita coret, 100 sama 100 bisa kita coret, 15 kita coret, ini kita bagi 5 menjadi 3, 5 kita bagi 5 menjadi 1, sehingga kita ketemu 3x kuadrat sama dengan 30x. Nah, kita coba aja coret x-nya jadi seperti ini, maka 3x sama dengan 30, sehingga x-nya sama dengan 10. Yang dicarikan adalah nilai 2x ya, sehingga 2x sama dengan 2 dikali 10 atau 20. Jawabannya mana? Jawabannya yang E. Seperti itu, gampang banget. Nah, kemudian soal nomor 7 ini tentang menyelesaikan pekerjaan ya. Jadi untuk mempersiapkan UTBK ceritanya ada pusat ujian nih. Memperkerjakan 4 teknisi dan 6 analis. Selesainya 5 hari. Nah, ini kita teman-teman harus buat kalimat matematikanya dengan konsep perbandingan terbalik ya. Jadi 4 teknisi sama 6 analis. Kita anggap 4T ditambah 6A. Ini ternyata dapat menyelesaikan pekerjaan selama 5 hari. Kita pasang 1/5 ya, karena ini perbandingan terbalik. Kemudian di pusat ujian yang lain ternyata pakainya 12 teknisi sama 12 analis. 12T sama 12 analis. Selesainya ternyata 2 hari. Berarti kita pasang di sini 1/2 atau setengah. Nah, sesudah itu gimana? Kita pakai eliminasi ya. Jadi ini kita kalikan 2 aja ya. Sehingga ini akan menjadi 8T ditambah 12A sama dengan 2/5. Ini 12T ditambah 12A. Akan menjadi berapa nih? Masih setengah ya. Ini kita kurangkan. Ini akan jadi min 4T. Kemudian ini 2/5 dikurangi setengah. Katakanlah kita hitung nih sama dengan 4/10. 4/10 dikurangi 5/10 sama dengan min 1/10. Maka T sama dengan min 1/10. Ini minus 4-nya kita pindah ya ke kanan bawah. Ini kali min 4. Sehingga T ini nilainya sama dengan 1/40. Maknanya apa sih T sama dengan 1/40? Maknanya adalah satu teknisi dapat mengerjakan pekerjaannya sebanyak 1/40 bagian setiap hari. Nah, sekarang kita akan hitung nilai A-nya. 4T ditambah 6A sama dengan 1/5. Sehingga kita masukkan T-nya 1/40, ini akan menjadi 4 dikali 1/40 ditambah 6A sama dengan 1/5. Ini coret jadi 1/10. Kita kurangi aja, 6A sama dengan 1/5 min 1/10. Sehingga kita ketemu 6A sama dengan 1/10. Kita dapat A sama dengan 1/60. Oke, kita simpan bahwa nilai T sama dengan 1/40 dan nilai A sama dengan 1/60. Ini kita simpan dulu ya. Oke, habis itu ngapain? Nah, oke, kita tadi ingat nilai T-nya sama dengan 1/40. Baik, tadi kita punya T-nya adalah 1/40 dan A-nya sama dengan 1/60. Maknanya teknisi atau T bisa menyelesaikan 1/40 bagian atau pekerjaan dalam 1 hari, sedangkan analis ini mampu menyelesaikan 1/60 bagian atau 1/60 pekerjaan dalam 1 hari. Nah, yang ditanyakan dalam soal kan ini ya, berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai jika dikerjakan 1 teknisi dan 6 analis. Ya sudah, kita pakai persamaan T ditambah 6A ya. Teknisinya 1, analisnya 6. Ya udah, T tambah 6A ini kita masukkan ya. T-nya sama dengan 1/40 dan 6A-nya sama dengan 6 dikali 1/60. Ini kita coret, ini kita coret. Jadinya 1/40 ditambah 1/10. Kita samakan penyebutnya ya menjadi 40, ini akan menjadi 4/40, maka hasilnya akan sama dengan 5/40 atau sama dengan 1/8. Nah, 1/8 ini memiliki makna karena ini perbandingan terbalik, maka pekerjaan itu akan selesai dalam 8 hari. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Kenapa jawabannya yang C? Karena terserah yang bikin soal. Ya, oke, sekarang kita kerjakan nomor 8. 10 tahun lalu perbandingan umur Edi dan ayahnya 1:3 ya. Dan 20 tahun lagi 2:3. Tentukan jumlah usia Edi ditambah usia ayahnya 3 tahun lagi. Supaya mudah kita buat cara ini dengan garis bilangan ya. Misalkan ini Edi, ini ayahnya. Ini adalah tahun ini nih. Tahun ini. Kemudian 10 tahun lalu, berarti anggap saja di sini ya. 10 tahun lalu itu berarti kan umur ayahnya adalah A-10
dan umur Edi adalah E-10 kan. Nah ini perbandingannya adalah 1:3. Berarti E-10 dibagi A-10 ini sama dengan 1:3. Kalau kita susun persamaan ini menjadi 3E-30 sama dengan A-10. Kita akan punya persamaan 3E dikurangi A sama dengan berapa nih? A-10. Ini akan jadi 4-10 tambah 30, yaitu 20. Ya, teman-teman ini bisa teman-teman susun sendiri nanti di rumah. Oke. Sekarang 20 tahun lagi Edi dibanding ayahnya 2:3. Katakanlah di sini ya. Ini Edi 20 tahun lagi berarti E plus 20. Sedangkan di sini umur ayahnya A plus 20. Nah, bagaimana tuh kita mencarinya? Oke, 20 tahun lagi kan perbandingannya 2/3 ya. Ini kalau dibandingkan sama dengan 2/3. Nah, kita kalikan aja, ini akan menjadi 3E plus 60 sama dengan 2A plus 40. Kita akan punya persamaan 3E min 2A sama dengan 60-nya kita bawa ke kanan menjadi negatif 20. Oke ya, kita punya persamaan pertama tadi adalah 3E min A sama dengan 20, dan persamaan kedua 3E min 2A sama dengan min 20. Ini kita kurangkan aja nih supaya 3E nya hilang. Ini akan menjadi A sama dengan 40. Oke, umur ayah Edi sekarang 40. Dan umur Edi berapa nih? Ayo, kita masukkan ke persamaan ya. 3E min 40 sama dengan 20. 3E sama dengan 60, maka umur Edi atau E ini sama dengan 20. Berarti di sini Edi umurnya 20. Lah kalau 2 tahun lagi kan berarti umurnya 23 ya. Dan umur ayahnya menjadi 43. Kalau dijumlahin jadinya 66. Jawabannya yang E. Seperti itu ya menjawab soal tentang umur. Kemudian soal nomor 9 ini lebih sepele lagi tentang pertidaksamaan ya. Kita punya 3 ini kurang dari X kurang dari 7 sama min 3 dikurangi kurang dari Y kurang dari 7. Tentukan hubungan X plus Y. Ini cukup kita tambahin aja, akan menjadi 0 kurang dari X plus Y kurang dari 14 ya, seperti itu. Maka interval X plus Y ini antara 0 sampai 14. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Oh, cepat sekali ya mengerjakan soal ini ya. Tapi ternyata masih banyak yang salah di luar sana ya. Kita katanya kalau ini tidak ada sama dengannya berarti kita ambil yang paling kecil itu 4. Terus di sini 6 ya. Ini yang salah ya. Kita cukup tambahkan seperti ini aja ya. Tidak usah susah-susah. Kemudian soal nomor 10. Banyak bilangan bulat X yang memenuhi operasi ini itu adalah P, dan yang memenuhi operasi ini adalah Q. Teman-teman saya tanya, kira-kira bisa tidak menyelesaikan dalam 3 detik? Kalau admin bisa ya. Namanya bilangan mutlak ya, misal mutlak X plus anu. Nah, mutlak X plus anu ini berapapun nilai X sama anunya, pasti itu nilainya lebih dari 0 ya, atau sama dengan 0. Tidak mungkin kok ada bilangan mutlak itu menghasilkan output bilangan negatif. Ini tidak mungkin. Sehingga kalau ada operasi Q ini ya, mutlak 1 min X kurang dari sama dengan min 2, jelas X ini tidak ada nilai yang memenuhi. Atau banyak bilangan bulat X yang memenuhi itu pasti 0. Kemudian kalau P gimana? P ini masih bisa ya, dan pasti ada ya. Berarti jelas P ini lebih dari Q. Tapi kita sekarang nggak akan ngitung berapa banyak bilangan bulat X yang memenuhi. Jawabannya auto A ya. P lebih dari Q karena Q-nya auto 0. Kemudian 11. Nah ini kita baru ngitung ini. Oke, P dulu ya. Ini adalah banyak bilangan bulat X yang memenuhi mutlak 1 min X kurang dari sama dengan 2. Ya. Oke, kita kerjakan. Ini kan akan menjadi minus 2 kurang dari sama dengan 1 min X kurang dari sama dengan 2. Ini kalau ketiga ruas kita kurangkan 1, supaya apa? Supaya kita dapat X-nya doang. Ini akan menjadi min 3 kurang dari sama dengan min X kurang dari sama dengan 1. Nah, bagaimana kita mengubah min X menjadi X? Simple, kita cukup menukar angka 1-nya di sini, angka 3-nya di sini, tandanya kita balik. 1 di sini adalah negatif. Ya, di sini kita akan punya yang negatif. Dan min 3 yang tadinya negatif di sini akan jadi positif. Nah, seperti itu. Banyak bilangan bulat yang memenuhi berapa? Min 1, 0, 1, 2, 3. Ada 5 bilangan. Kemudian untuk yang Q,
kita punya mutlak x kuadrat plus 2 kurang dari sama dengan 2. Ini sebenarnya kita tidak usah repot-repot ya. Jadi teman-teman coba kalau teman-teman tahu grafik x kuadrat ya, grafik x kuadrat kan seperti ini ya, ini sumbu x, ini sumbu y. Ini adalah grafiknya. Nah, kalau x kuadrat plus 2 berarti grafiknya kan seperti ini ya. Seperti ini, cuman di sini itu adalah y sama dengan 2. Nah, sekarang kita disuruh mencari nilai x di mana ini kurang dari sama dengan 2. Di sini sama dengan 2. Teman-teman bisakah melihat ada berapa banyak titik yang memotong di sini? Ternyata hanya satu titik. Berarti hanya ada satu bilangan bulat x yang memenuhi. Hanya ada satu bilangan bulat x. Nah, tadi 5 bilangan bulat sama satu bilangan bulat, lebih besar yang mana? Lebih besar yang P ya. Sehingga jawabannya yang A. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 12, ini kita pakai bahasa Inggris. Ini soal tentang himpunan how many subsets, berapa banyak himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4 yang mengandung 2 elemen. Oke, A ini adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Kalau kita pengen ada 2 elemen, berarti kan 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4 kan. Totalnya ada 6 bilangan. Atau ada 6 himpunan ya. Ada 6 himpunan bagian. Kemudian kalau B-nya sama dengan 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berapa banyak himpunan bagian yang mengandung 4 elemen? Kita manual aja ya. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 9, 5, 6, 8, 9. Kemudian berapa lagi nih? 5, 7, 8, 9. Kemudian sudah semua. Ini kita punya 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 5 himpunan bagian saja nih. Berarti A lebih besar dari bukan A ya. Ini tadi kan 6 bilangan, ini kan P, dan 5 ini Q. Berarti P lebih besar dari Q. Berarti jawabannya yang A. Kenapa jawabannya selalu A ya? Terserah yang bikin soal. Kemudian soal nomor 13. Nah, gimana nih? Sekarang kita disuruh mencari koefisien x kuadrat, y kuadrat, dan x pangkat 5y. Kita bisa menggunakan segitiga Pascal ya. Untuk x plus y pangkat 1, kita akan punya 1, 1. Kemudian x plus y pangkat 2, ini kita punya 1, 2, 1. Nah, jadi segitiga Pascal itu diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka yang diapit di atasnya. Jadi 1 ditambah 1, ini hasilnya 2 ya. Begitu juga dengan x plus y pangkat 3, ini akan sama dengan 1, 3, 3, 1. 3-nya ini bisa dapat dari 1 plus 2, ini juga 2 plus 1. Kemudian x plus y ini pangkat 4, ini 1, 4, 6, 4, 1. X plus y pangkat 5, ini adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Kemudian x plus y pangkat 6, ini 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ya, ini kita tinggal menjumlahkan bilangan yang di atasnya secara diagonal. Berarti 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, dan seterusnya ya. Nah, koefisien x kuadrat, y kuadrat pada x plus y pangkat 4. Berarti teman-teman harus jeli nih. Kalau ada penjabaran x plus y pangkat 4 ya. Nah, ini 1 di sini, ini kan adalah koefisien dari x pangkat 4. Semakin turun ini adalah x pangkat 3, y pangkat 1. Dan 6 ini x-nya pangkatnya makin turun dan y makin naik. Berarti x pangkat 2, y pangkat 2 ini koefisiennya sama dengan 6. Maka P sama dengan 6. Kemudian Q, koefisien x pangkat 5y. Teman-teman lihat pemfaktoran yang ini nih, x plus y pangkat 6. 1 ini adalah koefisien x pangkat 6, dan di sini x pangkatnya turun ya menjadi x pangkat 5 ya.
Ini jadi X pangkat 5 Y. Ini koefisiennya ternyata juga 6, maka Q ini sama dengan 6. Ya, jadi prinsip pemfaktoran ini makin turun. Berarti ini adalah koefisien X pangkat 4 Y pangkat 2 dan seterusnya. Jawabannya yang mana? Berarti P sama dengan Q. Kemudian 14. Kita punya pemfaktoran juga. Hubungan yang benar antara P dan Q gimana nih? Oke, cukup kita faktorin ya secara manual. 1 min X ini kan bisa difaktorkan menjadi 1 plus akar X kali 1 min akar X ya. Kalau nggak percaya dikalikan sendiri aja ya. Kita pakai sifat A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Ini dibagi dengan 1 min akar X. Ini kita coret, ini kita coret. Maka P sama dengan 1 plus akar X. Ya. Kemudian yang Q, ini kita faktorkan juga, akan menjadi 1 plus X akar X dikali 1 min X akar X dibagi dengan 1 ditambah X akar X. Ini bisa kita coret, bisa kita coret. Nah, teman-teman kalau nggak percaya dengan pemfaktorannya, bisa menggunakan sifat ini, teman-teman kalikan sendiri ya di rumah. Berarti Q ini sama dengan 1 min X akar X. Nah, kita punya X ini bilangan asli. Bilangan asli kan pasti 1, 2, 3 dan seterusnya kan ya, yang merupakan bilangan positif. Karena ini minus X dikali akar X lagi. Berarti Q ini akan memiliki 1 dikurangi lebih besar ya. Berarti karena ini 1 plus, ini 1 min, maka yang lebih besar pasti P ya. P lebih besar dari Q. Atau jawabannya yang A. Oke, cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.